Ini sudah mulai record ya, Mas Yubik ya? Iya ya. Oke, baik. Mungkin langsung aja kita coba share dulu. Ini ya, ini apa sudah muncul gambar kerjanya yang ada di Plaxis? Sudah ya? Sudah, iya. Jadi mulai dari sini. Jadi memang di Plaxis ini sudah ada ukurannya seperti ini ya. Bidang kerjanya itu pertama putih. Seharusnya sih di sini muncul juga grid-gridnya. Nah, grid-gridnya muncul seperti ini. Ini ada grid. Kemudian kalau misalnya memang mau pemodelan dari awal, kita sini sebenarnya sudah urut kalau di Plaxis itu dari sebelah sini yang dari soil, structure, mesh, flow condition, sama state construction. Jadi masing-masing itu sebenarnya kita tinggal ikut aja dari kiri ke kanan gitu prosesnya itu. Ini lebih cenderung lebih mudah dibandingkan Plaxis yang sebelumnya tuh yang versi 8 dan seterusnya itu. Di Plaxis 2012 juga tampilannya sudah mirip-mirip seperti ini juga sebenarnya. Nah, untuk yang pertama ini kan tombol soil di sini kan. Nah, di sini tuh sebenarnya di sini ada, jadi di fitur yang terbaru di Plaxis ini itu dia bisa memasukkan borehole. Saya juga belum pernah sih, tapi ini kelihatannya masukkan nilai borehole-nya, nanti dia akan menyambung membentuk kayak stratifikasi lapisan-lapisan tanah sendiri tuh. Seperti itu. Stratifikasinya ya, tapi propertinya tetap kita sendiri yang menentukan di awal gitu. Jadi ini misalnya ini saya juga belum pernah sih ya, ini aku saya salah nanti ini kita skip aja. Seperti itu. Kemudian tombol selanjutnya adalah ini tombol material tanah, bukan material tanah tapi material yang bakal dipakai gitu, yang ya isinya tuh kurang lebih ini ada berupa untuk material tanah, kemudian plat. Di sini bisa plat baja, bisa plat beton, tergantung nanti nilai properti yang kita masukkan gitu. Jadi dia masukkan nilai EA dan EI-nya, modulus kali penampang sama modulus kali inersia. Dan modulus elastisitasnya tergantung dari masing-masing material gitu. Kira-kira begitu. Kemudian ada geogrid. Geogrid itu ya geogrid mau geogrid yang biaxial itu ya, yang kayak jaring-jaring itu, atau woven ataupun yang non woven. Jadi nanti tergantung nilai apa namanya tuh EA. Jadi kekuatannya itu yang tensionnya itu kan ada tuh kalau geogrid itu langsung dimasukkan di situ nilainya, nilai EA ya kalau nggak salah itu namanya. Kalau geotek bisa nggak dimasukkan dianggap sebagai geogrid? Bisa. Jadi kan nanti geotekstil itu kan ada woven non woven kan, ada yang geogrid kan. Jadi nanti yang membedakan itu Plaxis itu setahu saya itu dia hanya mengenal kekuatan tariknya itu yang nilai EA-nya itu. Jadi kan geogrid, geotekstil, woven dan woven itu kan yang membedakan kan pot tariknya ya. Kalau sebagai apa itu namanya pembeda material atas sama bawah itu kan ya sebagai kita aja sebagai adjustment-nya aja kan. Material atasnya supaya ini separator gitu. Separator pakai apa? Pakai woven atau non woven. Nah, nilai itu yang dimasukkan di sini. Di Plaxis setahu saya sih cuma mengenal kekuatannya aja. Seperti itu. Nah, gimana? Oke ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada embedded beam row. Embedded beam row itu ini adalah yang untuk memodelkan, contohnya tuh pancang ya, yang pancang gitu. Nah, ini bedanya tuh antara Plaxis yang ingin sekarang yang punya ranking sama yang dulu yang sekitar 8.5 atau 8.2 atau 8.0. Nah, kalau yang sekarang ini dia diklik ya, diklik itu nanti langsung masukkan diameter berapa, kapasitas per meter panjangnya berapa gitu. Jadi dia bukan menghitung kapasitas file ya kalau di sini ya, tapi kita yang nanti memasukkan nilai kapasitas filenya per meter gitu. Per meter kedalamannya dia itu berapa, dari yang paling atas sampai paling bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang Plaxis yang lama itu nanti kita tuh menggunakan fitur plates ini tadi gitu. Jadi diasumsikan plane strain gitu. Jadi gitu. Jadi itu bedanya antara Plaxis yang lama sama yang baru. Kalau yang baru ini bisa langsung kasih jarak berapa, 3 meter atau 4 meter gitu, sudah ada di sini definisinya seperti itu. Tapi kalau yang lama tuh enggak, kita harus mengkonversikan antara bentuk bulat itu terhadap jarak antar file itu. Jadi di situ kan nanti ada modulusnya si panjang, ada juga modulusnya si tanah gitu. Jadi kita harus mengkonversi ke bentuk itu. Jadi Plaxis yang baru ini saya kira lebih cepat kalau untuk mendefinisikan seperti itu. Nah, kemudian ini angkur ya. Angkur ini bisa macam-macam nanti tuh ada
Untuk misalnya nih, misalnya untuk fix angkor itu yang strat kan, itu fix to bisa nanti didefinisikan seperti itu. Kemudian nanti yang ada background anchor itu yang ada di satu wilayah yang pakai bonded itu, yang pakai di grouting itu panjangnya sekian sama ditarik dengan menggunakan apa itu baja ya biasa strand gitu ya, strand. Jadi nanti dia ada definisi ada dua nanti. Ada yang apa namanya tuh apa yang didefinisikan sebagai geogridnya itu dan didefinisikan sebagai node anchor. Jadi ada dua macam. Nanti di apa namanya tuh di toolsnya tuh ada di situ detailnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang tampilan awal ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Dan kemudian kita masuk ke sini ya. Nah, kurang lebih toolsnya sama ya. Kurang lebih sama, cuma pendetilan dari yang tadi. Nah ini create point saya jujur belum pernah menggunakan. Nah ini create point ini juga ini fix to an anchor. Nah ini tadi definisinya mirip lah sama ini tadi. Nah ini fix to an anchor. Nah pertama itu ini perbedaan antara plastis yang lama sama plastis yang baru. Kalau yang lama itu kita membuat garis ini kan membuat create line ya. Create line ini garis seperti ini misalnya ya kita itu dia langsung keluar warna tuh di sini. Artinya dia membentuk poligon secara otomatis tuh. Kalau yang plastis yang lama tuh. Kalau yang di sini tuh enggak. Di sini tuh sebagai garis bantu gitu. Sebagai garis bantu untuk mendefinisikan poligon tanah mana yang mau kita buat. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, makanya kayak gini nih jadinya. Soil polygon kan. Makanya garis ini didobelin dengan poligon seperti ini nih. Nah, ini baru dia didefinisikan sebagai lapisan tanah yang nanti kita definisikan sebagai tanah apa tuh. Gitu. Jadi bedanya di situ antara plastis lama sama plastis yang baru. Kalau yang baru ini ada 2 kali kerja memang. Tapi ada juga yang untuk memudahkan nih, memudahkan untuk apa namanya tuh pembuatan geometri ya. Nanti kita tebalin dengan menggunakan ini tadi yang grid polygon, yaitu kalau misalnya bentuknya kotak-kotak kayak tadi, misalnya kayak gitu tadi, cuman persegi, cuman ada 4 sudut itu gampang lah kita menentukan apa namanya tuh koordinat masing-masing gitu ya, kotak gitu aja. Tapi kalau misalnya udah membentuk kayak slope dengan titik-titik yang saling berdekatan, itu kalau gambar sendiri pakai koordinat kan ya mungkin sehari aja belum tentu selesai itu. Makanya di sini di fitur yang terbaru itu, di Praxis ini yang terbaru itu bisa ada fitur seperti ini. Ini import geometri ini ya. Import geometri langsung kita ngambil file DXF-nya ya. Bukan file apa DWG-nya. Jadi kita gambar dulu pemodelannya itu 1:1 di Praxis, di AutoCAD, baru kita save DXF, baru kita open. Nah, langsung oke aja. Dia langsung bentuknya seperti ini. Tinggal kita kembali dengan menggunakan ini poligon ini satu-satu kita. Langsung kotak besar yang ini misal ya. Misal. Nah, ini langsung jadi gitu, seperti itu. Jadi ini jauh lebih cepat dibandingkan yang lama gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau ini harus poligon satu-satu nih, harusnya tadi. Poligonnya kalau misalnya mau pembentukan itu harus seperti ini. Ini layar tanah 1 misalnya gitu kan. Oke, jadi ini layar tanah 2 gitu. Tuh, salah. Nah, layar tanah 2 misalnya ini beneran untuk di garisnya. Nah, itu dan seterusnya seperti itu nanti. Jadi itu pembentukannya seperti itu. Nah, oke, untuk tombol selanjutnya itu ini. Kalau green line load, ini adalah untuk beban merata ya. Misalnya kayak fondasi dangkal gitu kan. Atau beban merata kendaraan yang terjadi di situ. Itu nanti green line load gitu. Nah, itu sudah. Nah, kalau yang ini, kalau yang pertama kan create line load kan loadnya kita taruh di situ baru terjadi displacement mungkin 1 cm atau 2 cm atau 1 meter gitu kan. Nah nanti baru tegangannya tuh terjadi di tanah tuh bagaimana. Nah kalau yang create line load displacement ini kalau nggak salah bahasa lamanya itu adalah prescribed displacement ini. Jadi itu kita tentukan displacementnya berapa di situ. Nanti tegangan yang terjadi di tanah itu bagaimana. Bagaimana penyebaran tegangan yang di tanah. Contohnya saja kan kalau misalnya kayak tiang pancang itu kan kita nggak tahu tuh kalau pancang dimasukkan kan taruhlah misalnya kayak PC file nih. Kalau kayak PC file kan dia dalamnya rongga tuh. Ketika ditekan itu kan otomatis dia gayanya menjembar ke segala arah, tapi kita nggak tahu besaran gaya berapa itu. Yang diakibatkan karena ada perubahan volume di situ.
atau displacement yang terjadi karena adanya file di situ tuh, file yang masuk ke situ. Makanya di situ asumsi yang pertama bisa dipakai menggunakan prescribed displacement ini atau create line displacement. Misalnya filenya diameter 500, artinya kita memodelkan setengah file aja, berarti displacement-nya itu 250 gitu, ke kanan atau ke kiri gitu. Biasanya sih pemodelannya cuma separuh ya kalau kayak gitu. Nah, nanti di situ kita bisa arahkan misalnya displacement-nya ke arah kanan gitu misalnya gitu kan. Nah itu nanti misalnya ada gedung di sebelahnya itu dampaknya gimana dengan adanya pergerakan tanah akibat yang panjang itu. Dan ini kemarin yang pernah dicoba itu di posisi di JTB kemarin kita pemodelannya pakai prescribed displacement yang mengakibatkan yang pancang yang sudah lama dipancang di situ, kemudian di sebelahnya dipancang lagi dalam jarak sekitar mungkin kurang lebih 4 meteran. Dan itu mengakibatkan pile heaving. Nah, pemodelannya dengan menggunakan ini nih. Dengan prescribed displacement. Nah, yang ini saya kurang pahamnya apa nih, line contraction. Kemudian create plate. Plate ini ya itu tadi yang untuk memodelkan plat, baik itu plat baja ataupun plat beton. Yang penting kita tahu luasan per meternya berapa, cross section ya, luasan cross section per meternya itu berapa, kemudian modulus elastisitasnya itu berapa, kemudian inersianya itu berapa. Nah ini grid geogrid tadi itu yang ini, grid geogrid tadi bisa untuk geogrid, bisa untuk geotextile woven maupun non woven gitu. Nah nanti kalau untuk pemodelan node to node anchor ini, nah ini yang bawah node to node anchor kan, kalau ground anchor itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang satu itu untuk yang di grouting, yang satu itu cuma extra untuk diikat di posisi sheet pile misalnya kayak gitu kan. Gitu. Nah, itu yang bagian ujungnya itu yang panjangnya 1 atau 2 meter itu yang bagian ujung dari ground anchor yang sisi tanahnya itu dimodelkan dengan biasanya yang kuning ini nih. Grid geogrid itu. Dan dia mengandalkan nilai apa ya? AI kalau nggak salah, saya kalau sudah lama nggak pakai ini nih. Gitu. Nah, ini atau kalau misalnya mau ya menggunakan, kalau misalnya untuk pemodelan timbunan di bawahnya ada geotextile, geogrid, ya ini aja dipakai. Langsung yang warna kuning ini aja nih. Misalnya timbunan tanahnya di bawahnya lunak gitu kan, terus dilapis supaya tidak terjadi bearing capacity saat penimbunan gitu, atau untuk memperkuat bearing capacity-nya atau supaya penurunannya serempak, bisa kita menggunakan geogrid ini. Tinggal masukkan nilai EA-nya yang ada di datasheet-nya geogrid lah. Nah, untuk embed file row ini adalah untuk pemodelan pancang sih, gampang gitu bilangnya. Untuk pemodelan pancang biasanya di situ nanti ada apa namanya, ada apa jarak, diameter, kapasitas file secara total ya. Misalnya panjang filenya 30 meter nih, kapasitasnya 30 ton misalnya gitu kan. Jadi dia tuh nanti suruh nyebutin tuh kira-kira tuh kapasitasnya tuh dari start sampai end-nya itu berapa gitu. Soalnya kan otomatis kita ambil rata-ratanya berarti kan 1 ton ya per meter, masukin 1 di start sama end-nya itu dimasukkan nilai 1. Yang saya pahami seperti itu. Mungkin nanti kalau dari ada bapak-bapak ibu yang lebih udah pernah mendapatkan literatur lain, tolong dikasih tahu ke saya. Nah ini create interface. Jadi create interface itu misal gitu. Jadi itu kan kadang ada beton atau sheet pile itu kan langsung interaksi dengan tanah ya. Nah itu kan kekuatan untuk nilai masing-masing shear strength tanah itu yang kena langsung dengan permukaannya kan tidak sama dengan tanah ketemu tanah. Nah makanya dia di create interface ini nanti di 2 kali, ada yang positif negatif itu. Jadi maksudnya itu nanti di pertemuan permukaan antara tanah sama besinya sheet pile itu, di situ terjadi penurunan kekuatan shear strength itu. Jadi kita masukkan garis itu nanti. Jadi maksudnya itu. Nah ini kalau node to node anchor ini biasanya dipakai untuk ground anchor ya. Ya mungkin kita modelkan sebagai nilai EA-nya besi atau besi tulangan gitu kan. Cross section-nya penampangnya berapa, EA-nya kalau nggak salah itu nanti. Coba nanti kita lihat di nanti masing-masing properties berapa. Nah, create well itu sama create drain ini terus terang saya jarang pakai ini. Tapi kalau dilihatnya sepertinya untuk PVD. Untuk pemodelan prefabricated vertical drain itu yang ditambah biasanya sama preloading itu kan. Nah, itu pakai ini nih. Nah, ini kalau ini enggak ini lah. Nah, terus ini tadi untuk boundary ya, boundary yang ini polygon
rectangle ya mungkin langsung kotak aja, tapi kalau mau sesuai dengan kontur ya yang ini tadi. Kemudian ini kalau ini untuk tunnel kalau nggak salah nih, saya jarang juga dipakai. Kemudian ini untuk load, ini adalah untuk beban titik misalnya beban titik lah, beban titik. Kalau kita mau memodelkan pakai beban titik pakai yang ini. Tapi kalau kita mau menampilkan beban merata kita pakai yang ini nih, pilot. Kenapa nih? Nah ini kalau ini untuk displacement ya, kita mau penurunannya tuh di step berapa gitu. Jadi kita nggak tahu bebannya berapa, tapi ya udahlah pokoknya batas penurunan maksimum di situ 3 cm misalnya gitu. Ya deh kita kasih ini nanti. Langsung digaris di situ 3 cm gitu. Kalau udah salah nanti beda tampilannya tuh kalau yang grid line displacement itu dia langsung masuk ke dalam tanah tuh. Tapi kalau yang tadi yang ini uniform load itu yang ini dia berada di permukaan tanah itu nanti tampilannya kalau nggak salahnya. Nah, terus ini sama aja dengan yang tadi ya. Sama aja dengan tadi. Dan ini seterusnya seperti itu. Nah, coba kita sekarang itu contohnya. Kita sekarang contohnya misalnya tanah dulu ya. Tanah itu isinya apa aja ya sebenarnya. Nah, kita mulai dari sini nih. Misal kita mau inputnya. Nah, gini. Ini dulu deh. Misal sebentar. Pak Udin, ini yang soil ini berarti soil di bawahnya struktur itu ya, propertis tanahnya gitu ya? Ya, kalau misalnya gini, sebentar, tadi putus. Nah, ya, soil ini tuh maksudnya itu tadi. Ini ya, ini sebentar. Saya coba input tadi yang structure tadi, input geometri itu ini. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita buat poligon tadi, kita anggapnya ini adalah satu lapis ya. Kita anggap ya, atau 2 lapis deh. Ini ke sini, ini ya. Misal seperti itu. Kemudian dari sini ke sini, ke sini, ini. Artinya kan di sini ada 2 lapisan tanah ya. Kalau mau kita modelkan baru bisa 2 lapisan tanah. Nah, seperti ini ya. Ini soil, kita klik kanan dulu, kita seperti ini. Terus set material, misal kita mau yang ini deh. Nah, otomatis dia langsung terdefine ke material itu. Ini juga klik kanan langsung set material. Taruhlah ya inilah. Nah, ini artinya tuh sudah terdefinisi ada 2 lapisan tanah di sini gitu. Jadi tanah-tanah yang tadi yang di sini yang saya sebutin itu untuk input yang ini nih, gambar yang kanan ini nih. Untuk di sini. Jadi gitu. Oke, ini kita lupakan dulu sebentar. Nah, sekarang kita lihat di sini yang di tabel-tabel soil interface. Jadi kan tadi ada soil, ada plate, geogrid, embed row sama angkor kan. Coba kita lihat pertama bagaimana kan definisi ada apa input apa aja yang ada di tanah ini. Nah, sebelumnya kayak gini. Ini aja dulu. Ini, misal gini. Ini kalau mau create tinggal ini ya, tinggal ini kan saya sudah siapkan di sini. Kalau mau create tinggal ini aja lah new. Kasih nama, tanahnya apa, lapisan nomor berapa, misalnya gitu kan, dan terusnya nanti diisi. Nah, kita langsung aja yang sudah jadi ini isinya sama aja. Oh, ini bukan yang template tadi ya? tuh default ya, Din ya? Ini bukan template ya? Bukan, ini saya input sendiri nih, kebetulan jadi dari proyek sebelah. Kalau awal kita harus input dulu si material set ini ya? Nah, gini, oke, gini aja deh. Ini kan bukan template, ini adalah material yang sudah saya definisi. Yang muncul sekarang ini adalah material yang sudah saya definisikan sebelumnya di proyek yang lalu gitu misalnya gitu kan, atau proyek yang akan datang seperti itu. Jadi maksud saya tuh kenapa saya sudah bikin ini karena nanti untuk mempercepat pemodelan ini, jadi saya tidak input satu-satu gitu. Jadi langsung saya drag satu-satu gitu materialnya langsung jadi. Nah kalau misalnya kalau misalnya pas awal kayak gini, kalau template itu ini nih. Kalau salah template itu ini nih. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Head global. Berarti ini gini. Nah ini kan jadinya sudah kayak template lah karena saya sudah bikin duluan kan. Nah kalau misalnya nanti baru buka blank paper pertama kali mau buat praksis, ini kan nggak ada sama sekali nih, kosong. Sampai nomor bawah ini tuh nggak ada. Makanya kita harus mencet new. Jadi seperti ini. Oke lah, kita lihat dari sini ya. Ini name, taruhlah misalnya lapisan atau tanah timbunan gitu. Kasih aja mungkin tanah timbunan gitu. Dengan tanah timbunan. Nah, di sini kita pemodelannya itu banyak.
ada Morkulum, ada hardening soil, ada soft soil, dan lain sebagainya. Biasanya untuk model paling simpel itu untuk hitungan cepat itu yang parameternya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu jelimet, itu Morkulum memang yang dipakai. Gitu. Cuman kondisi Morkulum ini tidak bisa dipakai, harusnya sih ya, sulit, kurang cocok dipakai untuk kondisi-kondisi misalnya untuk hitung konsolidasi atau tanahnya lunak gitu kan. NSPT 12, 12, 120 gitu misal. Itu dia untuk hitung konsolidasinya itu tidak match. Maksudnya itu tidak jauh lah bedanya dengan konsolidasinya terjadi itu yang satu dimensi itu. Nilainya bisa 10 kalinya atau lebih kecil. Gitu. Tapi kalau untuk simple, perhitungan simple, misalnya tanahnya cukup medium ke atas lah, medium. Konsolidasi. Gimana? Kalau untuk konsolidasi, referensinya modelnya apa, Pak? Nah, kalau mau konsolidasi, itu kita menggunakan soft soil model. Jadi, kan rumus konsolidasi itu kan ada nilai N0 dan nilai CC ya. CC, CR atau apa sih? Nah, CC atau CR kan? Iya, CC Nah, sama CS. Nah, kalau coba kita lihat sekarang di Morkulum ada nggak kira-kira parameter itu? Kan tidak ada seperti ini kan? Tidak ada kan? Adanya Poisson ratio, nilai C, nilai P, dan seterusnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan soft soil model, di situ ada parameternya. Ada lambda, kappa, ada C, CCCS gitu loh. Nah, ini salah satu aja nih, mau dipilih yang mana nih? Mau pilih lambda kappa atau CCCS? Karena lambda kappa ini merupakan korelasi dari nilai CC dan CS juga. Rumusnya saya lupa, seper-10 apa gitu rumusnya. Pokoknya itu lambda dan kappa ini merupakan korelasi nilai CC dan CS gitu. Kalau lambda itu CC, kalau kappa itu kalau tidak salah CS gitu. Kalau diisi dua-duanya bisa ya Pak Udin? Diisi dua-duanya nggak bisa. Oh nggak bisa. Harus pilih salah Harus satu, pilih salah satu ya. Yang ini apa yang itu gitu. Oke. Yang ini apa yang itu. Kalau menurut saya sih mendingan kita pakai yang CC aja, karena kan biasanya yang ada di report kita kan familiarnya ke CC ya. CC gitu. Iya. Jadi salah satunya aja, jangan dua-duanya. Nggak mau dia. Dan ada nilai E0. Nah, kita ke Morkulum dulu aja. Nah, ini ya, misal kayak gitu kita kembalikan ke Morkulum seperti ini ya. Nah, ini kemudian yang lanjutan ada drain, ada undrain ABC, ada non poros. Non poros ini tuh materialnya tuh kalau kita anggap mungkin kita tidak mau memodelkan beton itu sebagai yang punya modulus elastisitas kayak plate gitu kan. Ya udah kasih aja gitu kan. Saya sih jarang pakai non poros ini. Tuh. Jarang dipakai sih kalau menurut saya non poros. Nah, kita satu-satu dulu drain. Drain itu material ini loh, untuk material yang jenisnya granular soil. Granular soil itu sand gitu kan, gravel gitu. Atau biasa tanah timbunan kan pakainya itu. Jadi kita pakai parameternya di sini pakai parameter drain. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam sini nanti itu parameter efektif semuanya. Ini kan ada keterangannya nih. Drain for long-term material behavior in which stiffness and strength are defined in effective properties. Gitu. Jadi pakai parameter efektif semua. Gitu. Nah, ya itu untuk materialnya, yaitu tadi untuk material kayak sand, gitu. Sand ke atas ya, maksudnya butirannya yang sand ke atas, lebih besar lagi gitu. Sand, gravel, dan seterusnya gitu, yang material besar. Nah, sedangkan ini ada pula nih, ada pula nih undrain ABC apalagi nih gitu kan. Nah, kalau yang kita tahu dulu tuh kalau di basis 8.2 atau 8.0, 8.5 itu dia cuma mengenal undrain aja. Nggak ada itu di situ istilah undrain ABC itu nggak ada gitu. Kita sendiri yang langsung definisikan undrain, parameter apa yang mau kita masukkan. Nah, kalau di sini dia tuh undrain A, B, C gitu. Nah, keterangannya apa ini dia nih. Nah, itu undrain A, B, C itu untuk material silt dan yang ukuran butirannya lebih kecil lagi, silt, clay, dan seterusnya itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya undrain A itu, dia menggunakan semuanya parameter efektif. Mau C, mau E, mau P, mau Poisson ratio, semua pakai efektif. Dan di situ nanti dibutuhkan ini gamanya tuh bisa gamma sat sama gamma ansat gitu. Jadi ada dua nilai gamma yang dimasukkan di sini untuk parameter undrain A. Dan kalau misalnya menghitung konsolidasi atau nilai excess for water pressure atau peningkatan akibat timbunan itu kan konsolidasi kan identik sama excess for water pressure. Nah, kita menggunakan yang undrain A.
pakai parameter efektif tuh. Kalau pakai Andrin C itu nggak bakal ada itu excess for water pressure, karena Andrin C itu dia menggunakan semua parameter itu parameter total ya. Kalau coba kita ubah jadi Andrin, ini Andrin A ya, Andrin A seperti ini, coba kalau diganti jadi Andrin C. Andrin C itu inputnya cuma satu, gamma ansat, artinya ya nilai gamanya 1 gitu. Kayaknya tuh kalau yang selama ini saya running itu, kalau pakai Andrin C itu dia nggak ngaruh, ground water level itu nggak ngaruh. Gitu. Kalau misalnya pakai Andrin A itu ground water levelnya tuh ngaruh, kenaikan naik turunnya tuh ngaruh dia nanti. Karena dia kan kalau air itu kan sifatnya membasahin tanah ya. Jadi itu kan karena di sini ada 2 parameter dan ansat yang mana dua-duanya itu bisa mengakibatkan terjadinya tekanan tanah kan. Karena bebannya kan beda-beda tuh. Nah, itu dia. Gitu. Kalau misalnya untuk jelasnya mungkin nanti bisa dibaca di manualnya kurang lebih gitu. Kalau Andrin B itu saya juga bingung penggunaannya gimana nih. Pakai separuh pakai total, separuh pakai efektif gitu. Dan itu jarang saya pakai gitu. Nah, keterangannya kurang lebih kayak gini. Jadi yang biasa dipakai itu kalau nggak A ya C gitu. Nah, oke. Berarti kita coba yang Andrin A aja ya. Andrin A itu karena parameternya cukup lengkap sebagai input. Jadi di sini yang pertama itu ada nilai gamma ansat, ada nilai gamma saturated ya. Yang atas unsaturated, yang bawah itu saturated. Kemudian ada nilai initial N0 ya. N0 gitu. Kalau yang ini mau default aja ke bawah. Nilai Rayleigh alpha beta tuh ini. Dan ini modulus elastisitasnya ini pakai nilai modulus elastisitas efektif. Jadi gini, kalau misalnya contohnya nih ya, contohnya kita punya nilai NSPT sama dengan 10 gitu kan. Tanah itu punya nilai NSPT sama dengan 10. Berarti nilai CU-nya itu adalah, taruhlah kita pakai korelasi 6,7 N ya, nilai CU-nya. Berarti 67 kilopascal. Nah, korelasinya itu, kalau untuk nilai clay itu biasanya itu saya bisa ambil kira-kira nilai 200 sampai 350 EU. Artinya adalah tadi 67 dikalikan 200. Itu adalah nilai EU. E total. Nilai modulus elastisitas total gitu. Jadi taruhlah tadi berarti 67 dikalikan 200 berarti 134 kan. 113.000 berapa? 13.400 ya. 13.400 ya. Nah, untuk korelasi untuk mendapatkan nilai E efektifnya itu, cara cepatnya dikalikan 2/3. Berarti nanti nilainya lebih kecil dari yang EU. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nu ini Poisson ratio ini ya cari aja di literatur ya. Literatur itu masing-masing material beda-beda nilai nu-nya. Cuman kalau untuk Andrin C itu dia itu kalau tidak salah mintanya 0,495 itu. Tidak mau dia di sini 0,3 itu dia nggak mau. Kalau yang parameter total ya. Ini yang ini default aja karena ketika ini diubah maka nilai G sama E odometrinya itu akan berubah sendiri gitu. Nah, kemudian ini nilai C efektif ini. C efektif kalau tadi kita bilang taruh NSPT-nya itu adalah 10, korelasi aja 6,7 berarti nilai CU-nya adalah 67 kan, 67 kilopascal. Nah, biasanya kalau untuk data ini untuk ngisi C efektif ini itu kalau ada data lab-nya silahkan aja masukkan di situ. Biasanya didapatkan dari triaxial TU. Jadi nanti kalau misalnya butuh data efektif, parameter efektif nanti dalam proposalnya atau soil investigasinya minta triaxial TU gitu. Kalau triaxial U saya kira tuh nggak bakal dapat karena yang didapat adalah parameter total semua itu nanti. Atau kalau misalnya data itu ya udah terlanjur pakai triaxial UU gitu misalnya gitu kan. Udah kita pakai korelasi aja dah gitu. Kita pakai korelasi berarti kita pakai 0,1-nya. 10%, kita pakai nilai 10% dari yang parameter total. Jadi misalnya tadi 67, kita pakai sini 6,7. Atau pakai tabel-tabel yang biasa dipakai lah. Kalau kadang ada tabel yang dari CUR itu yang ya setidaknya buat patokan aja gitu. Kembali lagi nanti jatuhnya ke engineering judgment-nya. Tuh. Nah, untuk nilai P, nilai ini sudah di dasar tanah kan. Nah, di situ juga nanti ada korelasinya itu. Taruhlah yang kita anggap
sekarang yang mau kita isi ini adalah untuk material clay kan. Nah, kalau material clay itu kalau parameter totalnya itu harusnya dia hanya memiliki nilai CU atau SU. Itu untuk parameter total. Tapi kalau dia sudah ngomongnya parameter efektif, dia itu ada nilai C efektifnya, ada nilai P efektifnya. Di situ masing-masing itu ada korelasinya, dan biasanya juga tersedia di reaksi di data lab reaksial CO itu ada itu. Atau pakai korelasi, saya lupa korelasinya apa ya. Ada itu korelasinya itu kalau untuk nyari nilai P itu. Kalau nggak pakai tabel. Gitu. Jadi memang banyak pendekatan-pendekatan di sini, banyak tidak pastinya kalau di input tanah seperti itu. Ini, kalau ini dilatansi saya jarang pakai. Mungkin kalau kayak di laporan soilan biasanya ada sih pakai dilatansi berapa gitu. Tapi saya bisa nggak pakai. Ini groundwater. Nah, di sini ini penting nih, material ini penting. Ini kita default aja. Nah, untuk ini nih, nilai KX sama KY nih. Kalau untuk ngitung konsolidasi itu nanti jatuhnya. Ini tuh harus ada isinya. Gitu. Kalau untuk pasir berapa dan untuk nilai clay berapa. Jadi nanti di sini tuh input di sini tuh dia untuk menentukan berapa lamanya terjadinya konsolidasi gitu. Misal secara manual nih kita ngitung wah konsolidasinya 30 cm selama berapa tahun kita belum tahu. Nah, dalam pemodelan ini tuh itu nanti tuh nilai ini nih yang mempengaruhi berapa dia bakalan lama terjadinya konsolidasi gitu. Nilai KX sama KY, semakin kecil nilai KX sama KY, maka dia konsolidasinya akan semakin lama gitu. Jadi gitu, dua input ini nih. Dan ini juga banyak sih korelasinya itu. Banyak korelasinya. Nah, nilai ini bisa juga didapat dari tes lapangan tuh nanti tuh. Jadi tes lapangannya itu dengan menggunakan CPTU. Bukan DCPT loh ya. Tapi CPTU. Di situ nanti CPTU ketika dimasukkan sondirnya itu kan dia otomatis terjadi kenaikan excess pore water pressure tuh. Nah, ditunggu aja sebentar kan nanti lama-lama eksesnya keluar tuh. Nah, waktunya berapa lama, penurunannya eksesnya berapa lama. Nah, nanti di situ korelasinya dapat nilai KX sama KY. Gitu. Kalau misalnya mau dapat yang data benar-benar real dari lapangan, pakai CPTU. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin korelasi dari buku juga banyak sih sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini apa ya? Ini saya untuk thermal ya. Untuk interface. Nah, tadi interface tadi yang misalnya tanah ketemu sama beton berapa, tanah ketemu sama sheet pile baja berapa, ini kita bisa masukkannya tuh di sini. Manual masukkan aja nilai misal 0,8 misalnya gitu. Atau berapa gitu kan. Tinggal masukkan aja di situ. Jadi inputnya kurang lebih untuk tanah itu demikian itu. Untuk tanah kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk tanah ya, untuk soil ini sama nih semuanya nih. Kurang lebih cara inputnya seperti itu sama aja nih. Cuman bedanya nanti pasir sama ini beda materialnya berapa dan ini berapa, korelasinya berapa. Nah, kemudian kita lanjut ke plate. Misal ya, plate. Nah, ini kita masukkan namanya, plate-nya apa, material tipenya elastik, elastoplastik atau apa. Kalau saya sih biasa pakai elastik. Nah, ini nilai EAE ini harus kita apa namanya tuh kita olah dulu di Excel atau di apa lah, pokoknya cari nilai E-nya berapa dikalikan nilai A. A itu cross section, luas penampang cross section ya. Misalnya tuh ada beton tebalnya 50 cm. Nah, berarti tuh A-nya itu 1 dikalikan 0,5. Dia menghitung luasan cross section-nya per meter ya, per meter. Artinya itu 0,1 dan 0,5 dikalikan 1 meter. 1 meter ke kanan atau ke kiri. Yang 0,5 itu adalah tebalnya. Kemudian EI, begitu juga E modulusnya beton misalnya gitu. Kemudian I-nya itu ya 1/12 BH pangkat 3 itu. BH pangkat 3, H-nya itu H 0,5 itu pangkat 3. Nah, dari mana kita bisa nanti tahu yang kita input itu benar atau salah? Di sini kan tidak ada input ini kan, tidak ada input ketebalan kan. Kalau kita input kita sudah benar, berarti nilai D ini akan menunjukkan 0,5 gitu. Kalau bukan 0,5 berarti salah. Karena ini nilai D ini otomatis nih. Jadi tadi nilai EA itu A adalah luas penampang, I adalah inersia. Kita masukkan dua parameter EA dan EI, maka nanti nilai D ini
akan secara otomatis muncul. Ya kalau misalnya 1/12 BH pangkat 3 hanya tuh tadi kita masukkan 0,5, berarti di sini nanti muncul 0,5. Gitu. Dan ini adalah berat, kalau dilihat ini berat per meter gitu kan. Berat per meter dari betonnya itu sendiri. Nah, ini new Poisson ratio dari itu beton. Kemudian misalnya selanjutnya adalah geogrid. Nah, ini geogrid misalnya kita baru. Nah, ini cuma masukkan nilai EA aja tuh. Nah, kemarin saya sempat bingung juga ini EA ini apa nilainya nih. Nah, ternyata pas saya lihat-lihat di diskusinya yang plaksis itu, EA itu merupakan ya udah itu kuat tariknya itu dengan toleransi berapa persen itu kemoloran elongasi ya biasanya. Itu berapa persen itu tadi. Jadi misalnya tensionnya itu, kekuatan tariknya itu 10 kilonewton misalnya gitu, atau 25 atau berapa yang dibatasi itu langsung masukin sini aja gitu. Berarti ini ada kekuatan tension dia per meter ya. Tuh. Terus embedded pile row, embedded beam row. Embedded beam row ini untuk masukkan pancang. Nah, ini adalah modulus elastisitas pancang. Ini apa nih? Berat jenis ya. Berat jenis. Ini predefined. Circular tube, circular beam. Nih, oh ini mungkin untuk grade beam ya. Kalau untuk pancang itu adalah circular tube. Nah, di sini kan kita langsung bisa lihat nih diameter berapa, ketebalannya berapa, ketebalan dinding itunya nih. Apa? Yang pancang. Kemudian luasan penampang berapa? Spasi yang mau kita masukkan berapa nih? Jarak antar pile-nya itu berapa? Gitu. Nah, ini nih yang jadi input nih bearing capacity, pile capacity-nya itu. Di sini kan cuma ngomong start and end. Ya kan? Start end gitu. Jadi kalau saya juga sebenarnya belum begitu menemukan, tapi kalau saya lihat dari definisi yang di sini itu, kalau misalnya punya panjangnya 30 meter, kapasitasnya 30 ton, berarti per 1 meter panjangnya itu kita rata-rata berarti memiliki kapasitas 1 ton. Jadi startnya ditulis 1, N-nya tulis 1 gitu. Kalau saya biasanya seperti itu. Mungkin nanti kalau Bapak menemukan ini, oh ini base resistance ada nih. Base resistance ini berarti ini khusus untuk ini nih. Khusus untuk skin aja. Skin ya. Jadi kan kalau tiang pancang itu kan dia ada kapasitas skin friction sama end bearing ya. Ada 2 itu ya. Berarti ini khusus untuk skin yang paling atas, skin paling bawah, atau dirata-ratakan. Kemudian ini untuk end bearing, posisi tahanan ujung yang ada di tiang pancang itu. Jadi sebelumnya sekali lagi yang menentukan kapasitas itu kita ya, bukan plaksis. Jadi harus tahu dulu, misal mau memodelkan penurunan yang terjadi pada pile cap yang ada tiang pancangnya gitu, dengan kasih beban sekian ton misalnya gitu. Nah, kita harus memasukkan nilai ininya dulu, tiang pancangnya dulu. Nah, ini angkurnya apa nih? Nah, ini angkur ini tuh yaitu untuk memodelkan angkur kan, kalau misalnya angkur kan kita modelingnya ini nggak bisa digeser. Nah, misalnya kan modelnya kan ini, misalnya ada seat pile di sini, terus kan dia nembak ke sana tuh. Nah, dia yang didefinisikan itu L spacing itu spacing yang ke arah penstring sana, ke arah dalam. Kalau di sini kan kita bisa definisikan nih jarak antara yang atas sama yang bawah kan bisa kita definisikan. Tapi kalau yang penstring kan di sini disebutinnya L spacingnya berapa. Itu ini untuk yang strandnya ya. Maksudnya tuh untuk yang besi tulangan ya, yang biasanya dipakai itu strandnya, itu kabelnya itu. Ini dia definisinya di sini. Kalau untuk yang bonding length itu, kita pakai yang geogrid itu tadi yang kuning. Jadi memang ada 2 macam itu. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di tutorialnya, sepertinya ada. Gitu. Jadi saya kira itu tuh kayaknya tool gitu. Tool untuk input ya. Ini tool untuk input kurang lebih itu. Kalau ini untuk mesh ya, untuk mesh. Jadi kira-kira itu isinya seperti itu. Kalau untuk inputnya ya.
untuk inputnya. Nah, sekarang coba kita coba beralih ke posisi bagaimana tuh cara modelingnya. Nah, ini garis-garis ini merupakan garis bantu, baru garis bantunya ya. Belum bisa yang dengan cara yang tadi yang kita import tadi itu seperti itu. Jadi saya gambar dulu di posisi AutoCAD, kemudian di save as dengan bentuk DXF, kemudian terus kita import dengan di sini import geometri ini jadilah ini. Nah, masing-masing titik ini itu tuh ada nilai koordinatnya nih. Ini koordinatnya x, y, x ke kanan, y ke atas atau ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Masing-masing itu punya. Kalau kita klik garisnya berarti ada dua nih, star n gitu. Kalau misalnya mau ini apa namanya tuh, ini titik ini tuh kurang ke kanan sedikit, ya tinggal x-nya aja nih diubah nih. Misal x-nya jadi 1, dia akan geser. Gitu. Jadi kita modelkan bisa. Kalau saran saya, ketika mau memodelkan plaksis ini, itu lebih baik digambarkan di plaksis skala 1:1. 1 meter diklik 1 di AutoCAD-nya. Jangan 1000. Jangan satuannya dalam mili, tapi dalam 1 meter. Kecuali kalau misalnya di plaksisnya ini memang settingannya dalam mili, ya terserah. Tapi kalau menurut saya, yang di AutoCAD itu ya 1 meter ya 1 meter. Nah, nanti pas di sini ya udah langsung ikut, langsung match gitu. Nah, saran saya gini, kenapa harus ngawalinya di CAD? Karena kalau misalnya nanti di sini ada perubahan-perubahan, misalnya ada struktur apa gitu yang modelnya sudah kompleks, itu kita bisa ngambil koordinatnya dari AutoCAD. Misalnya tadi x, y-nya berapa di CAD, kita bisa langsung revisi di posisi ini tadi x dan y-nya berapa. Jadi lebih presisi untuk pemodelannya gitu. Jadi taruhlah mungkin bentuknya sudah seperti ini ya. Kemudian kita coba masukkan poligonnya. Masukkan poligonnya kurang lebih seperti ini. Oke. Atau kita langsung bikin yang rektanguler aja. Rektanguler kan berarti seperti ini. Ini 1. Dan seterusnya. Kalau rektanguler berarti kita bisa langsung kotak. Dan seterusnya. Taruh ini sudah selesai ya. Nanti kita langsung pakai model yang sudah jadi. Nah, ini seperti ini. Kita tinggal, tadi kan udah ada tuh material-material yang banyak nih. Nih, yang ini nih. Ini kita tinggal, terserah mau ini kalau misalnya di drag seperti ini juga bisa. Di drag atau klik kanan, soil, terus set material. Nah, pilih mau yang mana. Mau yang tipe yang mana gitu, sesuai dengan definisi kita sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai selesai ya. Sampai selesai. Terus misalnya gini. Ini contohnya seperti itu ya. Nah, ini sudah, misal saya tutup dulu. Yang ini saya close. Kita langsung masuk ke model yang kira-kira sudah jadi. Parameter foundation. Mana ya? Bentar. Nah, kira-kira kalau misalnya udah kita input tadi itu bentuknya jadi seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita masukkan tadi input parameter tadi, dan bagaimana cara tadi menaruh apa namanya itu, beban merata itu, ya kan? Nah, gini, ini kan beban merata sudah jadi. Nah, bagaimana cara ininya ya? Coba kita create line load ini ya, create line load, terus kita klik di sini sampai di sini ya. Nah, ini defaultnya itu dia akan -1. Ini adalah koordinat, ini merupakan titik yang pertama kita klik. Dengan koordinat ini, second point ini ada yang di sebelah kanan ini. Berarti kalau misalnya kita mau ubah, ya udah ubah koordinat ini aja, x-nya berapa, y-nya berapa, nanti geser sendiri gitu. Dan untuk besarannya
berapa besar line load itu. Ini nih. Dia defaultnya itu -1. Kalau misalnya kita pingin 10, ya kita tinggal -10, enter. -10. Jadi besaran beban merata yang bekerja di sini adalah -10. Jadi gitu. Ya, kira-kira begitu. Jangan lupa minus ya. Kalau plus nanti dia bebannya ke atas. Itu untuk line load. Coba sekarang kita lihat bagaimana kalau untuk prescribed displacement yang tadi, yang itu bedanya apa gitu. Ini ya. Ini kita create line displacement. Ini kalau tidak salah nanti dia muncul ke bawah. Ya. Beda kan? Yang ini tadi adalah line load, sedangkan ini adalah prescribed displacement atau disebutnya tadi apa? Create line displacement. Jadi kalau yang ini tuh inputnya itu, nah coba kita lihat nih. Nah ini kan inputnya do UY start ref -1. Artinya dia di sini besaran penurunan yang kita mau adalah sebesar 1 meter ke bawah. Gitu. Jadi bedanya itu yang satu, yang kanan ini adalah beban merata, yang ini adalah penurunan akibat beban itu. Jadi kita tentukan, wah ini bebannya saya mau coba, kalau misalnya dia turun 1 meter, stres yang terjadi di sini itu berapa tuh? Atau dampak yang terjadi di bangunan sekitar itu berapa? Bebannya berapa? Nggak tahu saya. Gitu. Tapi yang penting dia penurunan yang diizinkan itu sekian gitu. Itu nanti berimbas ke struktur lainnya itu gimana? Kira-kira gitu. Ininya, apa hipotesisnya itu kalau kita mau menebak itu. Gitu. Tergantung nanti kondisi yang kita hadapi itu seperti apa gitu. Nah, ini kita delete aja nih. Kalau yang di sekarang, kalau mau ngedelete, hati-hati. Jadi kalau misalnya kita mau ngedelete ini, kita lari ke sini, baru delete. Kalau kita asal delete, biasanya garisnya ikut hilang itu nanti. Ini dianggapnya semuanya bersentuhan dengan bidang itu akan di-delete semua. Nah, ini sudah ya, pemodelannya kurang lebih kita dengan beban merata lah. Atau mungkin kalau di sini saya tulis itu beban meratanya itu kurang lebih 10 meter nih panjangnya. Definisinya adalah lebarnya 10 meter, panjang ke sananya, ke arah dalam itu, dia plane strain. Jadi nanti gaya yang bekerja itu adalah per meter ke sana gitu. Per meter ke dalam tanah gitu. Yang saya pahami seperti itu. Jadi ini seperti ini. Ini bisa diasumsikan sebagai mungkin beban kendaraan. Misalnya ada kendaraan yang di bawahnya dikasih plat baja gitu kan. Jadi dia diasumsikan sebagai platnya itu kaku dan bebannya terdistribusi gitu. Kalau di sini saya modelnya tidak saya kasih plat. Tapi kalau misalnya memang mau, misalnya pondasi, ada pondasi footing, pondasi dangkal gitu kan, lebarnya 10 meter gitu. Terus walnya sekian, itu bisa aja di sini kasih plat beton, inputnya tadi itu. Jadi misal kita taruh platnya. Plat. Ini create plate, kita taruh di sini. Di sini. Nah, ini artinya pondasinya berdiri di atas plat. Tapi kita definisikan dulu create plate. Nah, ini kita set material plat baja misal gitu kan. Nah, artinya di sini definisinya kalau ini adalah beban itu bekerja di atas plat. Kapan itu dilakukan? Ya, tergantung basement engineering-nya. Kalau misalnya jadi kasih beban ini, terus nanti pas di running terjadi kegagalan lokal, misalnya gitu kan, permukaan tanahnya itu rangkat sedikit tapi dia fail, bisa aja nanti kita coba modifikasi dengan memberikan plat di atasnya supaya beban itu lebih terdistribusi merata gitu. Karena kita cuma pengen ngecek penurunannya berapa, kalau dilihat merata, dan polanya bagaimana. Nah, itu kira-kira begitu. Ini saya kasih plat, tapi ini untuk sementara nggak saya kasih plat dulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya proses ini sudah sampai sini, pemodelannya udah benar nih ya, misalnya udah sesuai dengan kondisi yang kita mau, udah kita meshing. Jadi tahapan berikutnya adalah meshing ini. Kemudian kita klik yang ini, generate mesh. Nah, di sini terserah nih bentuk meshnya mau gimana, mau kasar, sangat kasar, medium, fine, atau sangat halus gitu. Gantung kita mau apa. Atau mungkin kalau misalnya mau yang pusing sendiri, bikin mesh sendiri, ya udah di sini aja expert setting. Tapi saya nggak pernah pakai yang very fine aja.
Nah ini kita pilih verify, terus kita klik ini nih. Oke. Otomatis nanti akan generate ya. Nah, bagaimana bentuk mesh-nya itu? Kita klik yang ini nih, gambar kaca pembesar. Nah, bentuknya kurang lebih nanti jadi kayak gini. Ini memang agak berbeda dengan Praxis yang lama memang caranya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini mesh-nya. Ada beban merata bekerja di sini, ini meshing-nya kurang lebih kayak gini. Kita close. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita ini untuk menentukan groundwater level-nya nih. Groundwater level itu ini. Ini tinggal diklik, tarik garis, serat ke kanan, kiri ke kanan, sesuai dengan data yang kita punya. Kalau misalnya mau ngubah koordinat, ya ini. Kita klik aja yang garis groundwater levelnya, kita ganti nilai X sama Y-nya. Di end dan start. Tuh. Kemudian di tahapan yang menentukan nih Pak. Jadi tahapan yang menentukan itu adalah justru di sini. Itu sebenarnya mau kita, misalkan kayak tahapan konstruksi itu ya. Itu tahapan konstruksinya tuh gimana sih? Yang mana dulu yang mau dilakuin gitu? Ditimbun dulu, kayak dikasih beban dulu atau gimana gitu. Nah di sini nih kita ngaturnya tuh. Karena kita model kita simple seperti ini, jadi tahapannya juga cukup simple seperti ini. Jadi initial phase-nya otomatis. Jadi kita seolah-olah itu initial phase itu seolah-olah tuh kita meng-create tanah itu dulu tuh. Kita modelin tanah itu dulu. Kejadiannya masa lampau nih. Udah kita create gitu kan. Itu udah default. Kemudian kita reset dulu. Jadi ketika kejadian tanah itu dari awal sampai hari ini, itu displacement-nya itu kita reset dulu. Jadi kita tidak peduli dengan penurunan yang ada dulu sampai sekarang gitu. Karena ini misalnya site baru gitu kan. Kita nggak peduli. Jadi makanya penurunan yang dari zaman dulu sampai sekarang kita mau kita reset dari nol. Makanya di sini ditulis reset displacement to zero. Ini nih. Nah, artinya nanti ketika hasil runningnya di oke, dia akan penurunannya itu akan menunjukkan mendekati nol gitu. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah kalau misalnya yang kita mau tahu kan kalau misalnya kita kasih beban tadi 10 kilopascal, penurunannya berapa kan? Kita nggak peduli penurunannya masa lalu sampai hari ini yang sebelum kita bebani kan kita nggak mau tahu. Makanya di situ kita reset displacement. Nah, yang mau kita tahu adalah di sini beban. Baru kita aktifkan bebannya ini. Kita aktifkan bebannya, dia cuma tinggal diklik aja. Ini klik kanan, aktif atau deaktif. Sekali lagi, kalau misalnya aktif atau deaktif, kalau misalnya kita tujuannya hanya untuk beban merata, maka kita larinya ke sini. Dan yang aktif deaktif yang ini karena semua bidang yang bersinggungan akan on atau off. Tapi kalau kita sudah merujuk ke sini, berarti hanya beban merata yang aktif or deaktif gitu. Kita klik aktif kan? Dia sudah aktif. Nah, terus kalau di sini sih saya cuma untuk konsolidasi ya. Kalau untuk konsolidasi berarti kan dimulai dari sini nih. Nah, kita mulai dari sini. Ini kan ID-nya tuh konsolidasi. Konsolidasi ini tuh mau dimulai dari fase yang mana gitu. Ya, mesti fase yang setelah beban pondasi itu diterapkan itu. Makanya di sini kita milih yang beban pondasi gitu. Nah, itu tahapannya kita milihnya di sini. Jadi seperti itu. Dan ini safety factor. Biasanya yang kritikal itu safety factor itu justru dan posisi pada saat dia itu pembebanan. Awal pembebanan. Kalau untuk kasus tanah lunak dan kasusnya itu timbunan itu biasanya persis dia ditimbun itu. Beda kalau misalnya dia slope. Kalau galian slope itu justru kritikalnya tuh nanti gitu. Atau sebulan 2 bulan ke depan. Bukan saat ini ketika dia digali. Nah, kita anggap seperti ini. Ada yang mau tanya nggak nih kira-kira nih? Pak Udin. Yuk. Mau nanya kan kalau pondasi kan biasanya di underground ya. Pemodelannya itu berarti untuk Praxis itu startnya mulai dari dasar pondasi. Bisa. Atau bisa dari ground level nanti kita bikin coakan si pondasinya juga bisa ya. Tapi kan aktualnya nanti batasnya ditutup tanah juga kan? Oh, berarti ini yang beban yang ada di mana kita berarti pemodelannya mulai dari dasar pondasi itu gitu ya, pemodelan tanahnya ya. Betul. Jadi kalau memang mau benar-benar detail,
Kalau memang benar, taruhlah mungkin bottom of foundation ada di 1 meter nih di bawah gitu kan. Kan artinya kan kita gali dulu terus bottom foundation kita taruh di -1 kan. Nah, betul kan gitu kan ya? Tapi kan kalau misalkan kayak buat miring atau kayak buat konsolidasi atau settlement kan dia harus tahu tuh overburden pressure-nya berapa. Kalau tanah di atasnya itu nggak dimodelin, berarti kita harus input overburden pressure-nya ya? Ada sih kalau nggak salah itu memang ada itu input seperti itu tuh. Yang apa? Berarti manual ya inputnya ya? Tahu nggak di mana? Di sini tuh ada, saya pernah lihat itu ya. Di model apa itu? Ada kalau nggak salah, sebentar ya. Itu kan maksudnya ya benar sih, itu sangat sangat berpengaruh sih memang kalau itu. Kalau di sini tuh. Ini nih, di initial ini kalau salah nih. KOX thermal value. Ini KO itu apa ya? Nah itu dia tuh, agak beda sih. Dulu tuh namanya tuh kalau nggak salah tuh PO P0 atau apa gitu kalau di Plaxis yang lama itu. Justru kalau yang ini saya belum pernah pakai nih memang. Oh. Kalau yang ini nih. Iya. Parameter itu memang ada sih memang itu. Tapi bisa ya, misalkan Bisa. Plaxis kita mau bikinnya kayak apa ya? Si pondasinya agak di bawah, jadi kita bikin kayak coakan gitu ya. Bisa ya? Bisa. Jadi Bisa. cuma nanti di posisi state construction-nya kan otomatis misal kita seperti ini, kita coak seperti ini ya. Kotak gitu kan. Iya, Nah, betul. nanti itu langsung ini maksudnya itu langsung di tanah yang di atas pondasi itu kan langsung di tanah bagus ya. Nah, tanah bagusnya itu kayak di apa namanya itu di replace itu loh. Jadi kan posisi ini, misal kayak gini, ini kan bisa aja saya bikin seperti ini ya. Itu harusnya memang dibuat kotak dulu pas di awal tadi itu dibuat coakan dulu, coakan pondasinya ya. Terus di dasarnya itu dikasih beban seperti ini nih. Di bawah nih. Seperti ini. Nah, nanti ketika state construction itu material yang ini kan tanah asli nih. Tanah asli itu diganti seperti ini nih. Pas posisi kondisi sekarang ini ya, di mana state construction ini kita ganti soilnya tuh dengan di sini misal sini materialnya tuh di sini misalnya tanah timbunan gitu, misalnya di sini ada tanah timbunan. Nah, berarti yang satu petak itu tadi diganti sama tanah timbunan tuh yang di atas pondasi itu. Oh, tanah timbunannya tetap harus dimodelin ya? Nggak bisa Iya. cuma coakannya aja gitu, bolong itu nggak boleh ya? Oh, nanti jangan-jangan nanti terjadi kegagalannya di situ. Maksudnya tuh di Plaxis itu kan dia nanti itu kan tanah kan berarti digali 90 derajat ya. Kecuali dalam bentuk slope misalnya 1:2 itu mungkin oke lah. Tapi kalau misalnya dia digali dalam bentuk tegak, jangan-jangan nanti posisi itu gagal di running gara-gara slope yang tegak itu. Oh, jadi nanti ketika pemodelan bikin satu area excavation, nanti kita define si tanahnya seperti apa propertiesnya gitu ya. Tapi loadnya bisa disimpan di dasar pondasi. Di bawahnya. Ya. Betul. Karena di bawah garis hijau nih ya, kita gali dari sini sampai dasar garis hijau nih ke sini gitu kan. Iya, loadnya ini kita pindah ke bawah sini. Atau kalau misalnya mau dimodelkan plat, di sini bisa dikasih plat di bawah sini nih, kasih beban merata, baru nanti kita timbun tuh. Oke. Atau nanti ada plat lagi yang nongol ke atas, itu diasumsikan sebagai pedestal. Nanti kita kasih beban titik di atas pedestal itu. Oke, siap. Oh, no. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu memang permainan di tahapan konstruksi sih kalau itu memang. Tapi pemodelannya harus di depan tadi tuh di posisi struktur ini nih. Di sini semua harus didefinisikan ya. Misalnya mau kita ganti materialnya mana, bebannya mau taruh di mana, di sini semuanya. Di posisi tahap struktur ini. Oke, siap. Nuhun. Kalau di sini, kalau di posisi state construction ini kita cuma on off aja udah. Yang mana mau diganti dan seterusnya itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka akan kita running. Nah, di sini dia minta kayak gini tuh, select node and stress point now. Nah, ini tujuannya itu dia tuh kalau misalnya untuk ngitung safety factor atau safety factor, dia memang dia butuh ini di 1 poin. Jadi kita tentukan 1 titik. Kira-kira yang mau kita tinjau itu di mana? Jadi ini kita klik aja select ini, maka dia akan menunjuk ke bentuk kayak gini nih. Nah, center ini kan nggak kelihatan ya, harusnya sih kelihatan ya.
bebannya tadi di mana? Karena bebannya tengah-tengahnya tadi di X sama dengan 50, maka saya taruh sini aja nih. Dengan 50, taruh sini. Biasanya sih muncul di sini bebannya. Langsung diupdate. Nah, langsung aja kita running kalau sudah seperti itu. Nah, ini konsolidasi. Nah, itu safety factor. Nah, ini adalah nilai safety factor ini. Yang ini. MSF itu adalah nilai safety factornya. Sekali lagi ya, untuk safety factor yang di Plex ini hanya satu yang keluar. Jadi kalau misalnya untuk menentukan nilai safety factor, misalnya dari slope natural gitu kan, itu kayaknya kurang gimana gitu kalau di Plex. Karena dia sendiri yang menentukan apa nilai safety factor. Misalnya ada keruntuhan cuman kerikil runtuh di situ di ujung slope itu di atas itu, dia terdeteksinya nilai safety factornya yang itu gitu. Tapi kalau di software yang lain yang misalnya kayak slide itu, kita sendiri yang bisa menentukan bidang longsornya sebelah mana, nilai safety factornya berapa. Nah, sudah selesai. Tadi ada yang kelewat, ini untuk bagian konsolidasi. Jadi kalau misalnya untuk state construction untuk bagian konsolidasi ini kita start from beban pondasi, maksudnya yang mana sih yang mau kita cek terhadap konsolidasi gitu. Yaitu adalah beban pondasi mulai diterapkan. Nah, ini kita pilih konsolidasi. Kalau untuk safety factor kita pilih safety. Kalau untuk konsolidasi kita konsolidasi. Kalau untuk tahapan konstruksi kita pilih plastik saja. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan nih. Konsolidasinya itu hitungannya mau gimana gitu. Bentar ini. Nah, ini konsolidasinya tuh kan batasan konsolidasi itu kan ada macam-macam tuh ya. Misal gini, konsolidasi itu ada yang kan konsolidasi itu kan ada kaitannya sama excess for water pressure kan. Jadi ketika misalnya gini, jadi kalau misalnya kita tanah normal, kondisi normal nggak ada apa-apa, terus di atasnya kita kasih timbunan 5 meter misalnya kayak gitu kan otomatis di bawah tanah itu yang clay lah terutama itu kan dia ada kenaikan tegangan di bawah tuh excess for water pressure kan yang naik itu kalau tanahnya kerendam air ya itu for water pressure. Nah, kapan konsolidasi itu dinyatakan selesai? Secara teori, jika nilai excess for water pressure itu mendekati 0. Beda dengan tekanan air pori yang biasa ya, misalnya kedalamannya 10 meter, berarti kan gamma dikali 10, 100 kilopascal. Bukan yang itu. Itu adalah tekanan air apa ya, normal ya, atau U0. Itu namanya tuh U0. Kalau excess water pressure itu merupakan kenaikan tegangan air yang diakibatkan adanya penambahan beban efektif di atas. Nah, makanya kalau dikasih beban di atas, maka excess water pressure itu naik. Nah, konsolidasi itu selesai dikatakan apabila nilai excess water pressure itu mendekati 0. Yang ada cuma ada U0 gitu. Nah, makanya kadang-kadang di sini tuh kalau untuk kita milih konsolidasi itu disebut minimum excess water pressure. Artinya dia nanti tuh hitungannya tuh sampai excess water pressure itu mendekati 0 baru selesai konsolidasinya. Di sini praktis definisi seperti itu. Atau state construction. Kalau state construction itu begini maksudnya tuh. Itu cuma mau tahu nih timbunan ini turun itu kalau misalnya dibatasi cuma 2 bulan itu kira-kira turunnya berapa gitu. Nah, itu kita masukkan B-nya di sini nih. Kalau ini saya masukin berapa tahun ini? 10 tahun. Misalnya itu fondasi itu bekerja di situ diem aja selama 10 tahun itu penurunannya berapa gitu. Dan itu belum tentu excess for water pressure jadi 0. Karena tergantung nilai KX sama KY tadi yang kita definisikan di depan tadi itu. Nah, ada lagi tuh yang konsolidasinya biasanya dinyatakan selesai itu apabila degree of consolidation itu sudah 90%. Jadi kalau misalnya kita ngitung manual gitu kan, wah ini kita boleh melakukan tahap berikutnya kalau degree consolidation-nya itu sudah mencapai 90% itu bisa dinyatakan konsolidasi selesai. Karena untuk ke arah 90 lebih ke arah 100 itu biasanya waktunya sangat lama sekali. Makanya orang itu biasanya menyatakan kalau sudah 90% bisa dikatakan konsolidasi selesai gitu. Nah, saya nggak tahu di model ini saya tadi nyoba untuk posisi minimum excess for water pressure sama degree of consolidation itu nggak bisa. Gagal terus ya. Makanya saya di sini untuk contoh itu dengan memasukkan berapa hari
saya mau coba konsolidasi itu terjadi gitu. Itu pakai state construction dan saya isi di sini itu 3.650 hari atau sekitar 10 tahun gitu. Nah, hasilnya kurang lebih runningnya seperti ini. Jadi gini, kalau sudah seperti ini, berapa sih penurunan yang terjadi di fondasi itu atau di tanah itu, sistem itu, kita langsung klik yang kaca pembesar ini nih. Kaca pembesar. Masalahnya yang holding gain itu fotonya banyak yang nggak dilampirkan. Ini kita klik kaca pembesar. Nah, ini tuh bentuk lebaynya ya. Jadi kalau misalnya kita perbesar, otomatis dia deformasinya akan berbentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah deform mesh. Jadi dia akan terjadi penurunan immediate settlement akibat penerapan beban merata di situ sebesar kurang lebih 6 cm. Gitu. Dengan bentuk seperti ini. Sebenarnya bentuknya nggak seperti ini. Kalau misalnya kita mau Udin, ya, punten, itu kayaknya output Plaxisnya nggak muncul di Zoom. Iya. Oh, nggak muncul ya? Nah, Oh, sebentar. beda Windows kan soalnya biasanya kalau Oh iya, output itu. benar. Kalau yang tadi saya jelasin muncul kenapa ya? Muncul, kalau yang input muncul. Oke, Pak, sebentar. Ini bisa double. Oke. Share screen aja. Ini apakah sudah muncul yang ini sekarang, Pak? Bentuknya deformation mesh. Udah. Udah ya? Ya. Jadi gini. Jadi itu jadi gini. Jadi kalau misalnya untuk deformasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya ada beban merata, tanah dibebani beban merata, kurang lebih penurunannya itu seperti ini. Dengan hasil immediate settlement dari hasil analisa ini adalah sebesar 6 cm. Ini deformation mesh ya. Artinya beban itu diterapkan, dia langsung mengalami penurunan sebesar 6 cm. Lebih seperti itu. Nah, ini adalah bentuk bahasa ininya gampang, itu bentuk lebaynya, Pak ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu kita terus scale aja. Terus scale apply sebenarnya nggak kelihatan gitu. Jadi nggak kelihatan kan. Nah, adalah kelihatan dikit ini. Tapi kalau dilihat seperti ini itu nggak kelihatan. Jadi takutnya nanti pas kita presentasi di mana kita munculkan itu kelihatannya pas bentuk lebaynya akhirnya disangka oh kan penurunannya besar sekali. Nah, yang jadi patokan adalah besarnya nilai ini. Itu hanya untuk memunculkan bentuknya tuh kira-kira tuh secara ekstrim tuh bagaimana gitu. Nah, terus selanjutnya kita di sini untuk melihat teman-teman yang lain gitu. Ada apa aja sih? Nah, ini adalah total displacement-nya. Nanti kita akan melihat shading-nya ya. Nah, kurang lebih itu garis pengaruh penurunannya itu seperti ini. Warna-warnanya itu seperti ini. Distribusinya itu bagaimana gitu. Yang terbesar tentunya berada di persis di bawah fondasi ini, Pak. Semakin ke bawah kan semakin kecil penurunannya. Bisa dilihat di warna-warni ini nih, di legend-nya ini. Ini penurunan total ya antara X sama Y disebut dengan penurunan total displacement. Bagaimana kalau kita cuma mau tahu nilai Y-nya ya, tinggal klik ini aja nih. Penurunan X berarti ke samping, penurunan Y berarti ke atas atau ke bawah gitu. Kira-kira gitu. Bagaimana distribusinya? Maksudnya distribusi kita tinggal bisa melihat di sini nih, di arrow. Nah, inilah distribusinya tuh. Ini kan membentuk vektor. Jadi ada kalau misalnya kita kasih beban di sini ternyata di sebelah kiri kanannya bisa terjadi bulging gitu. Dan ini memang bisa dikatakan sangat penting nanti di pengerjaan sesuatu di tanah lunak dan dekat-dekat existing. Kemarin pernah terbukti juga sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti ini, dibebani, dia ada vektor ke sana kemari gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau besarnya cuma mau lihat yang posisi ke arah X atau arah Y seperti ini, dia akan bergerak ke arah X itu kurang lebih seperti ini. Berarti ketika dia beban di sini, maka dia akan ada dorongan ke samping itu. Maksudnya ada pergerakan massa samping atau memutar ke arah radial gitu. Nah, itu ini juga kalau misalnya mau arah Y juga tinggal seperti itu. Kurang lebih seperti ini nilainya. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang itu yang untuk excess for water pressure itu. Ini kan fasenya. Ini kalau untuk ada di-nya, ini perbedaannya nih ya. Saya coba sebentar ini kita masuk deformation, total deformation aja. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini
yang saya bilang tadi adalah antara U0 sama excess pore water pressure itu kita ngeliat di sini. Nih, groundwater level kan. Kalau misalnya permukaan air, nah ini bukan. Mana tadi tuh? Pore water pressure. Nah, ini kalau misalnya U0 itu tadi yang misalnya kita punya tinggi muka air itu 10 meter gitu kan. Berarti di kedalaman 10 meter berarti gamma dikalikan H. Nah, tapi kalau misalnya untuk proses konsolidasi itu nggak bisa seperti itu. Kalau untuk proses konsolidasi yang kita lihat itu adalah di pore water pressure yang di sini. Excess pore water pressure. Nah, di sini nih. Ini kan ketika beban pondasi itu diterapkan, maka terjadi kenaikan excess pore water pressure di sini. Kenapa sini nggak ada warnanya? Karena di sini tuh materialnya tadi itu material timbunan saya masukkan, dan itu tipikalnya material drain atau material yang memiliki nilai Kx dan Ky-nya itu nyaris besar atau satu lah nilainya, 1 meter per day kalau nggak salah. Makanya ketika dikasih beban, air itu langsung terlepas di lapisan atas ini dan tidak ada terjadi excess pore water pressure di situ. Jadi ketika dibebanin, tegangannya langsung hilang aja. Nah, yang ini, yang ada warna-warni ini, merah, kuning, hijau, ini biru, ini adalah tanah clay. Ini artinya adalah ketika dibebani, ini terdisipasinya itu lama airnya. Makanya di sini terjadi tegangan yang terjadi di dalam tanah. Makanya bisa tegangannya tinggi. Dia mau keluar tapi karena jalannya sempit. Kira-kira begitu logikanya. Jalannya sempit, makanya lama dia. Butuh waktu tertentu supaya dia bisa lolos dari situ. Di sini, ini materialnya masih pasir juga, makanya tidak ada. Di sini ada clay lagi di bawah. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia dibebani dengan beban sebesar 10 kilopascal, maka dia akan terjadi excess pore water pressure adalah sebesar 8,7 di posisi terbesar ini. Ya kan? Karena dia terdistribusi ke bawah kan. Karena yang terbesar seharusnya di sini, karena di sini tanahnya pasir, maka tidak ada, maka yang terbesar ada di sini, excess pore water pressure. Jadi kenaikannya sebesar minus 8,74. Mendekati nilai 10 tadi. Kalau misalnya mungkin di sini tanahnya clay semua, bisa jadi yang di bawah sini harusnya nilai 10. Excess pore water pressure itu. Atau excess pore water pressure yang terjadi yang terbesar adalah nilai 10. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Jadi konsolidasi itu selesai apabila nilai ini, minimum value ini mendekati 0. Itu kira-kira. Nah, ini ketika beban itu benar-benar baru ditaruh. Bagaimana kalau misalnya sudah didiamkan selama berapa tadi? 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, kalau misalnya udah didiamkan 10 tahun, maka dia yang terjadi di posisi kelengin aja, yang posisi bawah itu sudah hilang dan nilainya itu mendekati 0. Ini dia. Karena selama 10 tahun itu selama 10 tahun itu air sudah mulai terdisipasi keluar dari rongga-rongga clay. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya nilainya seperti ini, kira-kira gimana ya? Asalkan udah mendekati 0 ya harusnya konsolidasinya bisa kita katakan sudah selesai gitu. Atau kalau mau kita kasih batasan tadi sebagai 90% derajat konsolidasi, sudah itu sudah bisa dianggap selesai karena dari 91 sampai 100-nya lagi itu penurunannya itu bisa dikatakan sangat kecil sekali dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk case timbunan ini kurang lebih seperti ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin dipersilakan Pak. Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu, monggo. Monggo, ada yang mau ditanya? Pak Udin, boleh izin tanya? Monggo Pak. Hari Pak. Monggo Pak. Ini kan Plaxis 2D apa yang paling baru. Nah,
Dulu tuh seingat saya di Plaksis 711 atau di Plaksis 82 itu ada K0 prosedur yang Oh itu. tadi sempat disinggung di awal. Nah, Yang inisial stres itu. Nah, untuk menghitung beban ini ya, beban apa namanya, beban efektif tanah, terutama kalau saat ada muka air tanah. Nah, apakah di Plaksis 2D ini prosedur K0 itu bisa dilewati apa tetap harus didefinisikan di stage construction di awal ya Pak ya? kalau setahu saya nih Pak Ari ya, itu memang dulu tuh memang terjadi agak kesulitan di Plaksis 7, 8, 8,5, 82 gitu. Itu memang dia tuh kita bingung antara menentukan kanal prosedur atau gravity loading kalau masalah itu. Yang nilainya 0 atau 1 gitu kan. Nah, itu kalau di Plaksis ini yang saya tahu ya, mungkin bisa dikoreksi mungkin. Yang saya tahu, dia itu kan definisi seperti ini. Kalau misalnya pemodelan awalnya tanah yang lurus-lurus ini adalah miring-miring, misalnya tanahnya miring nih, miring-miring begitu kan. Nah, yang di Plaksis yang terbaru dia langsung definisi sendiri dia. Tahu saya seperti itu. Atau bikin slope natural slope miring-miring gitu kan. Nah itu setahu saya dia langsung definisi sendiri di situ pakai kanal prosedur atau enggak, atau hanya nilai 0 atau 1, itu langsung dia terdefinisi sendiri. Beda kalau misalnya kalau yang di Plaksis yang lama itu yang 85, 82, 80 itu memang kita harus milih sendiri tuh penentuannya pakai kanal prosedur yang sama dengan 0 atau yang 1 gitu kalau nggak salah seingat saya itu. Kurang lebih seperti itu tuh Pak itu. Kalau yang ini enggak. Berarti yang di baru ini nggak perlu definisikan kanal prosedur lagi apa ya? Enggak. Jadi langsung aja kalau misalnya ada modelnya miring-miring, dia definisi sendiri tuh. Oh oke. Oke Pak, makasih Pak, itu aja. Oke. Sama-sama Pak Ari. Jadi memang kalau untuk yang itu memang iya sih, memang kanal prosedur itu memang waktu itu menjadi salah satu bingung juga sih menentukannya. Karena kapan kita pakai, kapan kita enggak gitu. Memang iya, dulu saya sempat punya itu kayak kayak print-printan Plaksisnya itu. Kayak modul, nggak tahu saya dapat dari mana. Dia memang ada nyebut seperti itu. Jadi kalau posisi tanahnya lurus-lurus yang kayak kita lihat sekarang ini, dia nilainya harus 0 atau 1 gitu. Tapi kalau sudah bentuknya kayak slope, miring-miring gitu, terus tanahnya juga walaupun permukaannya datar, terus tanahnya miring-miring begitu, itu harus nilainya 1 misalnya, atau gravity loading dia pas awalnya. Memang benar sih ada itu memang, kalau salahin dulu itu. Gitu kira-kira Pak. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Atau kita mungkin ada yang dari sini, atau mau ada yang ini lebih mungkin kasus yang lain? Kasus yang lain kita buka. Plaksis yang lain gitu maksudnya. Galian timbunan ada nggak Pak? Kalau galian timbunan ada sih kemarin yang di proposal itu. Yang ini ada dulu nggak? Kalau nggak kita ganti ini. Bu Pramesti gimana? Enggak Pak Udin, saya Udah follow ya? aja. Iya. Ini ya berarti kita coba case yang lain ya. Do not save. Berarti kita coba pakai yang dari tempat lain. Masih file. Nah ini kebetulan kemarin itu nah, nah, ini kemarin ada case yang menggunakan geotextile, geogrid, sama ada disimulasikan sebagai plat di bawahnya ya. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini maksudnya tadi Bu Pramesti. Jadi kalau misalnya ini adalah tanah timbunan, tanah aslinya tuh, saya masih menggunakan lereng yang sama dengan yang tadi ya. Ini kita harus definisikan semuanya di sini. Di posisi struktur ini nih. Jadi misalnya nanti ke depannya bakal ada timbunan, ya kita buat dulu timbunannya di sini. Ini. Terus beban apa aja yang mau bekerja di sini. Terus misalnya ada geogrid atau apa gitu, kita masukkan semuanya di sini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu.
Jadi didefinisikan di sini tuh kalau saya definisikan nanti ketika saya mau kasih timbunan segini, ini kan geoteks, ini tuh ada potongan kayu, tumpukan kayu gitu kan, kira-kira kayak matras bambu gitu. Kemudian ini tuh geotextile apa ini? Geotextile woven atau non woven gitu. Di sini juga ada geotextile gitu, ada geogrid, geotextile gitu. Kemudian di sini ada saya coba misalnya kayak plot gitu kan atau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, terus ini timbunannya itu ketinggiannya tuh totalnya 1,5 meter. Tapi saya ingin tahu kalau misalnya timbunannya cuma segini, 1,5 meter, terus ada mobil, ada beban mobil gimana? Terus di sini ada timbunan saya tambah 1 layer lagi, terus ada beban lagi bekerja di sini gimana? Dan seterusnya sampai ketinggian 1,5 meter, terus dikasih beban lagi gimana? Coba apa namanya tuh? Ya kira kurang lebih pemodelan seperti ini ya. Kalau ini, jadi kita modelkan semua dulu di sini. Tanah timbunannya, section mana aja yang mau kita on off kan nanti kira-kira di proses stage construction-nya harus kita modelkan di sini dulu. Jadi kalau kayak Bu Prames tadi bilang kalau misalnya fondasinya ada di bawah sini ya dicowak dulu di sininya. Tapi ketika definisi material harus material saat itu dulu, bukan material pengganti. Material penggantinya nanti kita buat di stage construction-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ya kita coba urutannya itu sama dengan tadi. Dari kiri ke kanan sama, tapi kita coba lihat stage construction-nya. Apa sih yang bisa on off gitu. Ini kan ini waktu itu tuh nah kurang lebih kayak nah ini tuh timbunan 1,5 meter. Kalau di sini ya ini satu fase, dari sini ke sini tuh satu fase, sini ke sini satu fase, sini ke sini. Nah nih untuk 1,5 meter dari sini sampai sini. Untuk bagian yang kalau misalnya 1 meter dari sini sampai sini. Untuk dari sini untuk ketinggian timbunan 0,6 dari sini sampai sini dan 0,8 dari sini sampai sini. Nah sekarang coba kita lihat ini ya, kita berbesar ya. Kita lihat pertama. Ini kalau warnanya masih abu-abu, artinya dia belum aktif. Artinya belum aktif. Jadi itu gini. Jadi posisi kita kan berarti kan kita timbun dulu kan, baru terjadi pembebanan kan. Kita timbun. Ini ya kita lihat, kita klik satu-satu dari posisi ini. Klik berarti ini tanah yang warna apa ini? Hijau apa ini? Itu 1,5 meter. Kemudian kita konsolidasikan dulu. Kemudian kita reset displacement. Kemudian kita aktifkan beban yang bekerja di atas 1 meter, 1,5 meter ini. Gitu. Dan seterusnya. Ini kalau misalnya tinggi timbunan 1 meter, maka dia akan hilang. Dia akan off yang ini. Kemudian dikonsolidasikan dulu. Baru kita reset lagi displacement. Reset displacement ini maksudnya tuh kita hanya ingin memperhitungkan penurunan akibat adanya kendaraan yang lewat di situ. Seharusnya penurunan totalnya itu adalah ketika dia ditimbun itu sudah ada penurunan, kemudian ditambah lagi beban kendaraan ada penurunan. Tapi di sini di kasus ini saya cuma ingin tahu itu akibat beban kendaraan itu turunnya berapa sih gitu. Makanya saya reset dulu, habis timbunan itu saya reset dulu. Saya nolkan dulu penurunannya. Seperti itu. Dan seterusnya seperti ini ya. Terus untuk beban yang 0,6 meter, ini cuma 0,6 meter. Terus dikasih beban dan seterusnya. Yang ini juga 0,8 sama. Nah, coba kita run dulu. Audin? Ya. Maksudnya di reset displacement itu, tapi kan displacementnya karena beban tersebut terjadi kan, gitu. Betul. Jadi gini Bu Pramesti, kalau seyogianya, kalau misalnya kita membangun, kan misalnya kita ada timbunan nih, timbunan 1 meter nih ya, timbunan 1 meter. Harusnya pas kita timbun kan ada penurunan juga ya. Betul. Oh. Terus ada lagi kendaraan yang jalan itu kan berarti penurunannya kan 1+2 ya. Iya, ketika betul. ditimbun terus ketika ada kendaraan. Harusnya memang idealnya seperti itu. Nah, hanya saja di kasus ini saya itu ingin tahu karena di situ ada geotekstil ya. Karena di situ ada geotekstil, geogrid atau kita ingin mengetahui tegangan-tegangan yang terjadi di geogrid itu, ya udah kita nggak usah pikirkan dulu penurunan akibat timbunan tanah. Yang kita ingin tahu adalah
itu kalau misalnya ada kendaraan lewat di situ, itu penurunannya berapa, terus tegangan yang terjadi di situ berapa. Itu. Cuman pengen itu aja data penambahan itu. Oh, jadi goalnya beda ya? Beda. Makanya itu tahapan ini. Nah, ini yang tahapan yang sangat penting tuh di sini nih. Jadi kita mau modelkan seperti apa, ya udah ditulis sesuai dengan daftar-daftar yang ada di sini nih. Urutannya seperti apa gitu. Salah urutan, beda yang dikonstruksi urutannya, ya ceritanya bisa lain nanti. Gitu. Kebalik itu lebarannya harusnya dipasang apa geotekstilnya dulu, nggak taunya di pemodelan ini ternyata timbul baru dipasang gitu. Kan jadi lain ceritanya. Jadi gitu. Jadi memang tergantung tujuan kita tuh mau kemana itu. Goalnya gitu. Ini sebenarnya sama, ini cuma ada 4 aja. Nah kalau di sini saya reset itu di sininya nih, nomor 2 dari atas. Nah itu reset. Kalau itu reset total karena pemodelan tanah mengkondisikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang penurunan yang terjadi berapa kita nolkan. Kita nggak peduli sama penurunan yang dulu. Nah itu di sini reset. Hampir semua tahapan itu di sini ditambahin reset displacement. Setelah initial condition ya, initial condition terus initial condition itu kita reset penurunannya. Nanti biasanya di situ ada muncul tuh, misalnya maksimum displacement 3 kali 10 pangkat minus 3 meter, berarti kan itu udah mendekati 0 kan. Atau nanti kita coba lihat di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini nanti coba kita lihat ya nanti gaya-gaya dalamnya itu yang terjadi gimana gitu. Bentar. Atau ini anggapnya udah ya, kita coba cek yang 1,5 meter aja. Ini kita anggap oke semua gitu kan. Nah, oke. Coba kita cuma ngetek yang dari sini ya, dari sini untuk sampai sini. Karena yang lain itu ke bawah itu identik sama. Nih, coba kita lihat ini. Nah, ini reset displacement to 0. Ini harusnya, ini kan langsung nggak beraturan, nggak jelas nih. Tapi kan nilainya di sini kan kecil sekali nih. 0,040 kali 10 pangkat minus 3 meter. Artinya bisa kita anggap itu penurunannya reset displacement-nya tuh berhasil ya, mendekati 0. Pak Udin, punten outputnya nggak kelihatan lagi. Oh iya ya, lupa. Sorry. Gimana? Screen. Ini kelihatan nggak yang 0,04054 gitu? Ini bukan ya? Coba tak plus dulu deh. Oke, sebentar. Oke. Ah, ini apakah udah muncul? Sudah ya? Nah, ini kan memang amburadul gini bentuknya kan. Sekali lagi ini adalah bentuk ekstrim. Bentuk ekstrim. Kalau misalnya kita true scale itu dia rata. Dan ini angka ini bisa dikatakan sudah mendekati 0 kan? 0,04 kali 10 pangkat minus 3. Oke lah, itu bisa kita anggap sebagai 0. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tahapan timbunan 1 meter. Nah ini kenapa bentuknya jadi aneh seperti ini? Karena memang di bawah sini itu memang saya dikasih plat itu loh, plat kasih pemodelan kayak matras bambu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, penurunannya seperti itu. Nah di sini coba kita lihat ini kalau kita mau ngecek ngecek berapa sih gaya yang terjadi di geogrid ini. Ini kan material geogrid nih. Kita tinggal klik aja 2 kali. Nah, ini kan muncul. Ini adalah displacement-nya. Kita lanjut ke force. Jadi axial force ya. Kurang lebih axial force-nya kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti kita bandingkan saja dengan
yang ada di datasheet-nya itu. Dia berapa itu kemampuan dia itu. Ini nilai-nilai ini. Ini kalau ini karena dia cuman bisa nahan tarik ya. GeoGrid ini kan cuma bisa nahan tarik. Bagaimana kalau misalnya dia dalam bentuk plat? Plat itu kan harusnya ada shear force, ada bending moment, ada axial force juga kan. Coba kita loh. Coba kita ini munculkan ini. Plate harusnya muncul, nggak muncul ya. Sebentar. Yang lagi. Ini harusnya di sini deh. Harusnya muncul di sini 4. Ini harusnya muncul plat. Gimana ya nyarinya? Ini harusnya muncul ini. Cuman kemarin muncul perasaan ini jadi GeoGrid. Coba lagi. Sapnya di mana, Pak? Di mana? Jangan diambil nanti. Apa? Sapnya. Muncul. Muncul ya. Coba di sini. Bentar ya, Pak. Lupa ingat ya. Kita coba di sini. GeoGrid ya. GeoGrid. Mantap. Coba kita running dulu. Nggak bisa selesai. Ya, kita anggap seperti itu. Ini nih.
Nah, itu tadi kalau geogrid tadi outputnya seperti itu, tapi kalau bentuknya plat itu nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita ke force, ada axial, ada shear, ada bending moment. Jadi tinggal seperti ini nanti ya di compare dengan ininya lah, kekuatannya itu, atau mungkin mau desain tulangan dan sebagainya, mungkin bisa salah satunya mungkin diambil dari sini ya, mungkin bending momentnya. Kemudian ada shear force, kemudian ada juga ada bending momentnya. Ini adalah nilai-nilai yang terjadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang outputnya kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau untuk ini. Itu tinggi timbunan, konsolidasi. Ini. Nah. Jadi kurang lebih seperti ini. Sama dengan tadi kan posisi ini tanah pasir, jadi tidak ada apa namanya tuh, tidak ada access for water pressure. Nggak ada share screen-nya, Pak Udin. Oh gitu. Aduh. Ya. Nah, ini udah muncul belum ya? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Nggak mau di scroll. Nih. Kurang lebih seperti ini. Dan kita timbunan tadi 1 meter. Timbunan 1 meter itu belum ada belum ada beban yang bekerja, cuma timbunannya saja. Kemudian ini kita pindah ke konsolidasi, otomatis penurunannya bertambah. Kemudian kita kasih beban kendaraan sebesar 50 kPa. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tadi itu Nah, tadi kalau untuk gaya-gaya dalam plat, itu platnya diklik 2 kali aja. Terus kita lihat di sini untuk axial force, shear force sama bending moment kurang lebih seperti ini. Jadi gaya-gayanya tuh muncul semua di situ. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini coba kita lari ke habis konsolidasi ya. Nah, coba kita buktikan benar nggak ya? Kalau misalnya ini kan pakai parameter total nih ya. Kalau tadi yang timbunan pertama itu kita menggunakan parameter efektif. Kalau sekarang parameter total, benar nggak excess for water pressure itu setelah dikasih beban itu, kalau parameter total tidak bisa didefinisikan. Ya, excess for water. Nah, tidak terdefinisi di sini excess for water pressure. Atau kalaupun ada nilai sangat kecil sekali dan bisa dikatakan 0. Makanya kalau misalnya mau melakukan pemodelan apalagi untuk konsolidasi, gunakan parameter efektif saja. Kayak gitu. Ini kalau total kayak gini kita tidak bisa mendeteksi kenaikan excess for water pressure-nya ini. Gitu kira-kira. Jadi untuk case timbunan. Nah, ini mungkin sambil selingan ya. Ini kalau sambil selingan, misal kita mau menentukan safety factor, ini slope-nya tuh aman apa enggak gitu. Itu belum tentu kita bisa, kalau kondisinya seperti ini tuh belum tentu kita bisa menentukannya di plaksis gitu. Yang kita inginkan misalnya safety factor di slope ini gitu. Tapi ternyata si plaksis itu mendefinisikan nanti safety factornya di sini gitu. Dia munculnya di ujung sini kecil gitu. Nah, itu makanya kalau misalnya untuk menghitung-hitung slope yang kira-kira natural slope, itu kalau menurut saya jangan pakai plaksis gitu. Karena yang kita inginkan kan kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau safety factor yang arahnya sini atau yang bersifat global, kalau ini kan tadi lokal di sini nih, itu pakai slide aja, pakai plaksis ya bakalan muncul di sini karena sini paling lama. Padahal kalau di lapangan kalau misalnya rontok di sini kan itu lokal lah, sifatnya lokal, atau mungkin batu cuma rontok-rontok dikit gitu. Tapi kan yang utama kan slope-nya kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa tentukan sendiri di software kayak yang slide itu. Kita kunci di sini-sini, outputnya di mana-mana. Nah, kita akan bakalan tahu tuh global safety factor itu berapa. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu mungkin untuk penjelasan
praksisnya mungkin bisa ditambah dengan diskusi lain mungkin. Monggo. Saya kembalikan ke Bu Pramesti. Ya, terima kasih Pak Udin. Sebenarnya banyak yang bisa dieksplor lagi ya dari praksis ini. Cuma kalau saya lihat kilas itu saya dulu pernah pakai praksis hampir 8 tahun yang lalu yang edisi lama. Tampilannya dulu sih lebih simpel ya, mirip-mirip Start Pro. Kalau saya sih cepet. Dan sekarang agak-agak bingung memang. Mungkin harus banyak belajar juga. Mungkin dari senior Pak Ilham atau rekan-rekan yang lain ada masukan atau tambahan? Sharing ilmu apa gitu? Saya nggak ada. Ini ada Pak Ilham. Ya, ada dong Pak Ilham. Please. Ya. Karena sudah jam 11.04 ya, mungkin nanti bisa nih sharing lagi ya Pak Udin kalau ada case baru ya. Boleh. Ke rekan-rekan engineer supaya Sebenarnya memang ada ini dengan versi praksis yang lama yang berapa itu yang pakai dongle kemarin itu tuh sebenarnya kalau misal mau di sharing itu ada beberapa case yang cukup menarik sih memang, kayak misalnya Pak Living dan teman-temannya itu, atau yang mungkin kejadian case yang ada di PLTU Riau itu kemarin itu kita modelnya itu sifatnya sudah back analisis ya, bukan kayak yang sekarang. Kalau sekarang kan desain ya. Kalau yang itu tuh dia back analisis gitu. Hanya saja memang kelihatannya plastis itu tidak bisa dipakai lagi, makanya tidak bisa juga dibuka di plastis yang sekarang gitu. Jadi sayang sekali memang belum sempat ke ke capture lah waktu itu. Dulu case-nya apa di Riau, Pak? Kalau boleh diceritakan Pak Ilham ya? Boleh Pak ya? Gua aja kenal nggak apa-apa. Nah, jadi tuh dulu tuh kayak gini. Jadi gini, kalau yang di Riau itu kan dia ada call set tuh kayak yang di mana? Lombok. Di Lombok ya. Persis ya, bangunannya kurang lebih seperti itu. Nah, call set itu dulu yang informasi yang saya terima itu dulu memang sempat di daerah situ tuh menggunakan PVD gitu. PVD dan preloading gitu. Informasinya seperti itu, dan tanahnya juga lunak gitu. Tanah gambut gitu kan. Nah, waktu itu dilakukan PVD preloading. Hanya saja preloadingnya itu hanya untuk mencapai elevasi yang direncanakan gitu. Jadi mungkin dulu dikasih preloading, terus tanahnya turun, terus langsung di-cut gitu. Di-cutnya. Tapi kalau saya lihat dari ceritanya itu lupa memasukkan beban batu bara yang bakalan berada di situ gitu. Jadi belum di-preloadingkan di saat itu. Jadi harusnya kalau kayak gitu kan berarti gamma, misalnya batu bara tuh gamma taruhlah 10 lah ya. Karena 10, tinggi tumpukan yang direncanakan 10 meter, berarti harusnya di situ waktu preloading itu harus memasukkan beban sebesar 100 kilopascal gitu. Timbunan tanah equalnya berapa meter gitu. Tapi kelihatannya yang kemarin itu enggak gitu. Hanya mungkin 1 meter untuk mencapai elevasinya aja gitu. Tapi beban yang 9 meternya itu belum dimasukin, atau yang 11 meter itu. Nah, akibatnya adalah ketika operasional kan ditumpuk batu bara tuh tinggi tuh. Nah, di situ terjadi konsolidasi lanjutan gitu. Jadi konsolidasinya waktu itu PVD itu belum selesai karena ditambah tumpukan batu bara yang tinggi gitu. Akibatnya adalah kalau tanah itu turun, dia itu tidak hanya turun ke bawah gitu. Dia itu ada arah X, arah Y. Kan tadi ada penurunan total tuh, ada penurunan total, kemudian ada juga kalau kita pecahkan masing-masing ada penurunan pergeseran arah X sama penurunan arah Y gitu, ke samping dan ke bawah. Nah, penurunan akibat penambahan polset itu, akibat penambahan batu bara itu nendang file yang sudah ada di situ. Gitu. Jadi dia nendang kiri kanan tuh, seret gitu kan, otomatis kalau misalnya filenya ditendang, file tab-nya kan ikut bergerak tuh. Nah, dia melenggang. Akhirnya
ujung call set yang paling atas itu kan otomatis ketarik ya. Nah, terjadilah itu besi rangka-rangka call set itu, beberapa ada yang putus dan beberapa juga mungkin ada yang bengkok gitu. Jadi menurut analisanya dulu kayak gitu. Nah, itu dulu analisanya adalah back analisis itu kemarin itu. Jadi kurang lebih case-nya kurang lebih seperti itu sih kalau yang. Makanya mungkin untuk kedepannya kalau misalnya memang ada kegiatan PVD dan akan ada dilakukan penumpukan batubara setinggi X, seharusnya itu nanti ada PVD ditambah preloading. Preloadingnya itu sudah mempertimbangkan beban batubara yang tinggi, batubara yang bakal diletakkan di situ, atau mungkin equipment yang berat yang bakal ditaruh di situ. Jadi mungkin learning yang bisa kita ambil dari case itu adalah seperti itu. Begitu kira-kira Bu Pramesti. Oh iya, terima kasih Pak Udin sharingnya. Mungkin kalau tidak ada lagi tambahannya, saya cukupkan sekian ya. Nanti recordnya boleh di-share di grup ya Pak Udin. Buat rekan-rekan yang hari ini nggak bisa join. Oh iya. Bisa ke Pak Vivit aja Pak Udin, nanti Pak Vivit yang nyimpan di apa? Pak Vivit bisa ngakses kan ya? Saya belum pernah nih, gimana caranya? Ini nge-recordnya langsung ke Google Drive apa setempat Pak Udin pribadi? Saya nggak tahu, tadi langsung pencet record gitu. Ini masih recording. Nanti deh nanya Pak Vivit. Oke. Siap. Mohon Pak Udin meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan di site ya. Rekan-rekan juga yang join mungkin agak tercerahkan sedikit. Kalau mungkin nanti ada case yang mau sharing atau ditanyakan, kita bikin forum lagi boleh nih. Kita undang expertnya, mungkin nanti next bisa undang Pak Haji juga ya. Itu apa prinsipal. Untuk sharing hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.